hostnya Dialog Akidah. Dialog Akidah, Ustaz. Masya Allah. Bertahun-tahun. Dialog itu bahasa tentang jin, Ustaz. Tentang ruwat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ini adalah episode perdana. Iki panggilannya kok di YouTube Mitra Muslim apa ya? Ya, Mitra tetap muda. Mitra Muslim. Cuma biasanya kan banyak anak-anak muda ya. Jadi seringnya juga kita menyebut teman-teman gitu ya, teman-teman Mitra Muslim yang hari ini perdana ya. Ya. Kita ada berjumpa dalam program SM Talk dan programnya adalah MID, Majelis Ikhwan Idaman. Gitu ya. Ini bisa jadi juga singkatan dari nama-nama kita. M-nya adalah Muhammad Septian, saya sendiri. Samping saya ini D ya, D dari Rohmati. Saya. Dan paling kanan Ia adalah bukan Iwan Gunawan ini. Ia adalah Raga Satria gitu ya. Oh, ya, diambil tengah-tengahnya gitu ya. Iya. Oke, baik. Jadi ini kita konsepnya podcast ya. Terus Ya. mungkin nanti ketika kalian atau Mitra Muslim dengerin di radio, karena ini nanti tayang tiap hari Sabtu Pada- malam ya, oke. pada jam 7 Isya. pada Isya. Terus kok tampilannya kok beda ini, kok gini, kok Mas Raga kok kayak gini, kok Mas Dani kok nggak alim gitu. Enggak, maksudnya. Nah, ini emang kita tampilannya beda, kita tampilan podcast. Jadi ya ini untuk ya teman-teman muda yang saat ini lagi galau, belum dapat Jodoh. ya, jadi kita lebih ngobrolin tentang pranikah, tentang pasca nikah dan wa ashabihi ajma'in ya. Iya. Pokoknya sekitar itu. Dan spesial teman-teman Mitra Muslim, di hari ini kita hadirkan narasumber kita yang sudah bertahun-tahun membersamai para singgelilah atau jomblo fisabilillah gitu ya. Dan yang lainnya yang alhamdulillah juga sudah banyak sekali yang berhasil dipertemukan dengan jodohnya. Beliau juga narasumber sejak Suara Muslim berdiri gitu ya. Beliau adalah Ustadz Ahmad Sukron MPDI. Beliau adalah pengasuh atau pembina dari Gria Madani Indonesia yang semoga banyak inspirasi hari ini karena temanya sangat pas sekali untuk kita semua, termasuk untuk Dani gitu ya. Apa temanya kira-kira? Apa temanya? Tahun 2022, nikah 2022. Kami nggak ikut briefing. Oh, iya. Jadi temanya nikah 2022. It's my dream. Jadi ngomong it's my dreamnya itu it's my dream. Not her. Karena kayak my adventure ya. Bener. Karena kan yang belum nikah kan Dani ya. Kayaknya yang paling fase harusnya Dani. Sebenarnya gitu sih ya. banyak sebenarnya. Coba. banyak. It's my dream. Coba. It's my dream. Bukan. Kan ada nikahnya dulu gitu ya. Gimana? Nikah 2022. It's my dream. Kok kaku ya? Masih kurang ini ya. It's my dream, Mas. It's Iya. my dream. Atau jaga It's my image, dream, jaga tak? image karena dilihat banyak akhwat kayaknya ya. Mungkin ya. Iya. Pokoknya yang di tengah ini biasanya buat bahan untuk ini ya. Kenapa? Enggak. Di ospek maksudnya. Potensi untuk meningkatkan apa itu pahala. Jadi program ini sebenarnya dirancang khusus untuk mengantarkan Dani menuju pelaminan. Dan harapannya seperti itu kita promokan di Majelis Ikhwan Idaman ini agar semoga bisa ketemu jodohnya di tahun 2022. Amin ya Gitu Pak, amin. Dan perlu diketahui sedikit bahwasanya Majelis Ikhwan Idaman ini awalnya adalah live Instagram kita. Benar. Gitu ya. Kemudian alhamdulillah ini bisa masuk ke Suara Muslim gitu ya, dan masuk ke SM Talk. Terima kasih untuk Mas Nasir dan juga tim. Oke, ini langsung Setelah ini kita langsung menghadirkan kita bersama dengan narasumber kita Ustadz Ahmad Sukron MPDI, pengasuh dan juga pembina dari Gria Madani Indonesia. Tapi jangan lupa follow juga Instagram kami ya. Kalau Instagram saya Raga Satria pakai IYA. Ya, kalau Instagramku Dani Abdurrohim ya, pakai C, Pakai C. Abdurrohim. Oke, dan saya kalau biasanya Muhammad Septian, saya balik menjadi Septian Muhammad. Septiannya pakai Y, nanti bisa dicari ya. Septian Muhammad gitu. TikTok belum punya. Masih dipersiapkan tim. Oh iya. TikTok saya punya, TikToknya tapi Suara nggak ada Muslim isinya. aja. TikToknya Suara Muslim gitu ya. Radio Suara Muslim. Radio Suara Muslim TikToknya. TikTok saya punya tapi isinya videonya anak-anak saya. Oke. Dan Baik. diambil alih juga.
Kita langsung hadirkan ya, kita bersama dengan narasumber kita di hari ini. Oke, Mitra Muslim, kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Sukron. Assalamualaikum Ustadz. Salam Ustadz. Ini Ustadz yang selalu berterima kasih nih ya. Ya, Sukron. Sukron Ustadz, Sukron. Ya, Ustadz, selamat datang di podcast SM Talk MID. Ya. Majelis Ikhwan Idaman. Ini yang paling idaman tentunya Ustadz Sukron dong. Tapi kan sudah punya. Kalau ini kan belum. Kayaknya idamannya Singlila kayaknya Mas Dani kayaknya. Justru yang paling idaman itu biasanya yang sudah laku kan. Oh gitu ya. Idaman istri masing-masing maksudnya. Masih belum idaman kalau ini. Idaman dalam konteks terbatas. Oh iya. Oke. Oke, baik. Oke, terima kasih. Alhamdulillah Ustadz bisa hadir hari ini. Tapi mohon maaf Ustadz, tanpa mengurangi rasa hormat di hari ini, Ustadz harus di rapid test dulu. Gitu ya. Ya. Di rapid test dulu Ustadz. Iya Ustadz. Tapi tidak di apa? Disogrok-sogrok gitu. Tidak di Colok-colok Iya. gitu ya. Ini adalah pertanyaan yang singkat, jawabannya cepat gitu Ustaz. Jadi nanti ketika saya sampaikan pertanyaan langsung dijawab saja. Hanya menjawab laki-laki. Kalau salah kan enggak didenda. Nah, ada. Kalau salah nggak diisolasi kok Ustaz. Oke, pertanyaan ini merupakan menjadi pertanyaan singgelilah semua atau jomblo-jomblo di luar sana gitu ya. Yang Ustadz juga ini sudah berpengalaman bersama atau bersamai singgelilah banyak sekali. Yang langsung saja pertanyaan pertama Ustadz nanti langsung bisa dijawab langsung gitu saja. Iya. Nanti saya hitung ya, laki perempuan laki-laki. banyakan Skornya mana? kira-kira Skornya. seperti Berapa apa? pertanyaan, Dok? Ada 5 saja Oh, Ustadz, sedikit. 5 pertanyaan. Sedikit. Enggak banyak-banyak kok Ustadz, 5 pertanyaan. Ini setengah jam pertanyaan. Nanti termasuk kalau laki-laki berarti mungkin Mas Dani kategorinya salah satunya gitu ya. Oke, pertanyaan pertama Ustadz, yang suka nunda nikah laki-laki Laki-laki. atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki Ustadz ya. Iya. Laki-laki Ustadz ya. Pertanyaan belum selesai sudah Oh, langsung dijawab. Oke, langsung tap. Oke, 2. Alasan yang sering gagal menta'arufkan karena yang nolak laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki juga. Iya. Yang paling banyak setor CV ta'aruf laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Yang terlalu banyak pertimbangan buat nikah laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Oke. Yang biasanya gupuhi ingin segera dipertemukan ta'arufannya? Perempuan. Oke, hampir imbang lah ya. Jadi Dua-dua. laki-laki 3, yang perempuan 2. Tapi kebanyakan kalau dari kesimpulan pertanyaan yang kamu sampaikan tadi di rapid test tadi, itu yang laki-laki itu lebih ke kayak tergesa-gesa sama ketakutan. Ketakutan gitu ya. Nah, kalau yang perempuan ini pertanyaan-pertanyaan tentang Kepastian, ya kepastian dan segera kepingin ketemu. Setor CV ta'aruf itu perempuan. Antusias ya perempuan. Iya. Mas Dani sejak tadi kok diam, apakah merasakan hal itu gitu ya? Belum di Cukup kencang. Berdentang-dentang gitu. Karena merasa di sampingnya ini sudah menikah semua mungkin Ustaz. Ya soalnya kan dulu sama Ustadz Sukron hampir ini ya 1 tahun lebih loh. Oh, lebih. Sebelumnya kan sama Pandu. Oh. Terus pindah ke aku. Terus setelah saat nggak ada kan pindah ke Septian ya kalau Iya, nggak salah ya? pindah ke saya. MM itu ya. Dan Sekarang- dulu cerita Ustaz Sukron gimana Ustaz awalnya? Wah, itu sejak berdirinya Suara Muslim itu dulu sudah ada gitu ya. Iya. Sudah Wah, bersama dengan Suara Sebelum Muslim gitu ya. dialog pranikah saya sempat ngisi program tentang pendidikan. Tentang pendidikan. Iya. Keluarga Ustaz. Bukan pendidikan Tarbiyah. sekolah. Oh, pendidikan sekolah. Tapi kenapa kok dipilih menjadi narsum dialog pranikah, Ustaz? Coba tanya Mbak Ais. Oh gitu. Oh gitu. Salah satu Ya, siap. yang menyarankan. Oh, gitu. Dia coba dia Yamani. Iya. Oke, jadi Ustadz ini memang berkecimpung di dunia Iya. broker ya. Broker apa broker Broker perjodohan, jomblo. jomblo ya, syariah tentunya. Oke. Baik, Iya. karena tema kita Mitra Muslim di hari ini episode perdana ini adalah nikah 2022. It's my dream. My dream. Nah, ini harusnya yang ngomong it's my dream bukan saya dong. Nanti istri saya marah. Berarti Mas mau nikah lagi? Nggak, harusnya Dani. Harusnya Dan Dani. temanya apa Dan ini Dan? Nikah 2022, it's my dream. Ya, amin ya. Kita doakan. Ini kok kayak film yang
viral itu ya. Iya. Yang manjer layangan kemudian layangannya Betul, putus gitu ya. iya. Kalau ini nggak jadi putus ya. Oh iya. It's my dream. It's my dream. Oke. Oke. Ya. Ayo Ya dong. kalau aku yang tanya dulu. Iya, kamu yang tanya. Kan kamu sebagai materinya apa? yang belum nikah dulu gitu ya. Sebagai terdakwa. Iya. Ya Ustadz, kalau yang sekarang ini kan banyak pasangan muda-mudi ingin segera ditaarufkan Iya. atau segera dinikahkan begitu Ustadz Iya, ya. iya. Mungkin ada banyak faktor, tetapi dari keseringan atau mungkin ada yang ingin disegerakan nikah itu tadi Ustadz, biasanya kan ada yang nggak jadi Ustadz. Iya. Nah itu faktor-faktor apa saja sih Ustadz yang mempengaruhi? Ini nanti bisa menjadi catatan untuk saya sendiri Ustadz. Oh. Pertanyaan yang curhat ya ini. Saya karena tadi ada rapid test, Oke. Ya. maka saya jawabnya juga dari aspek laki-laki Oke. dan perempuan. sepanjang apa yang saya ketahui kan. Iya. Kalau dari laki-laki itu yang pertama biasanya adalah kesiapan. Kesiapan artinya secara materi, secara mungkin belum bekerja dan lain-lain, sehingga ragu-ragu tentang itu. Itu umum ya, artinya di tataran masyarakat umum itu hal yang wajar. Belum bekerja, walaupun sudah lulus kuliah juga belum bekerja, itu kekhawatiran. Nah ini apa bahasanya? Kekhawatiran itu sebetulnya kan harus terjawab ketika ada fakta. Iya. Padahal faktanya sudah ada. Maksudnya faktanya sudah ada apa? Ada yang beberapa kali dulu itu saya antar, bahkan ketika meminang itu belum bekerja. Ada yang ketika sudah di atas pelaminan itu belum bekerja. Oh, tapi warisannya banyak. Iya. Kalau saya jadi bintang tamu di sini. Oh iya, iya. Kan saya sering menghadirkan Benar, bintang tamu. benar. Di Oke. antara itu ketika di atas pelaminan itu belum bekerja, belum lulus kuliah. Oh. Lulus kuliahnya terlambat. Kalau Mas Dhani kan hampir S2 sudah lulus. Sudah Sudah, lulus. S2 Sudah. selesai. Sudah siap Ustaz? Sudah lulus sudah. Dosen Kerja juga. sudah jadi dosen juga, Iya. penyiar juga sudah. Tapi kan pertimbangan yang lain. Pertimbangan yang lain. Tapi bicara tentang materi tadi Ustaz, kan ada yang nekat gitu ya. Ini antara nekat belum bekerja langsung nikah, atau yang kedua adalah karena benar-benar percaya kepada Allah bahwa orang yang nikah akan dicukupkan rezekinya gitu saya. Kayaknya ya begitu. Gitu. Yang yakin itu orang yang nikah itu dicukupkan rezeki. Dan faktanya memang begitu. Oke. Kalau yang belum bekerja ketika meminang itu wallahu alam. Tiba-tiba ketika menjelang pernikahan Ada saja gitu ya, ada rezekinya. tes di mana diterima kerja. Hmm. Waktu itu belum kerja, tes itu belum diterima. Nah, susah kan. Nah, yang aneh ini yang ketika sudah di atas pelaminan belum bekerja. Ini Gimana, Ustaz? alumni PTN terkenal di Jawa Timur Iya. di Surabaya saya. Itu ketika itu belum bekerja tapi nekat jualan di pasar. Jualan di pasar. Setelah lulus jadi pamong. Gitu, Ustaz. Ternyata sekian lama bisa beli mobil, Alhamdulillah. bisa bangun rumah, walaupun tanahnya dari apa? Warisan. Bukan. Tanahnya masih di lahan itu. Membangun rumah dan beli mobil itu dari usahanya sendiri. Oh, Masya Allah. Ini kalau laki-laki kan seperti itu mungkin maju mundurnya karena statusnya tadi, karena dia Materi. berpikir Bahkan materi ada gitu. yang kerja merasa belum mapan itu masih tidak berani. Itu tidak jarang begitu. Nah, kalau perempuan nih ada juga yang menunda-nunda sampai mungkin ya bisa dikatakan usianya sudah sangat matang gitu. Itu kenapa kalau perempuan? Biasanya kalau perempuan yang demikian itu biasanya mengejar karir. Oh, Karir. wanita karir. Wanita karir itu jadi samping wanita karir juga mungkin anak pertama terus merasa bertanggung jawab dengan keluarga, dengan latar belakang keluarga yang dalam tanda kutip masih agak kurang mapan, sehingga dia punya tanggung jawab untuk bahasanya mengentaskan keluarga, Kesejahteraan gitu ya. meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Begitu. Jadi kan artinya kan nggak ada nikah yang telat kan Ustadz, kalau karena ada persoalan atau masing-masing pendapat yang telat itu kan tergantung persepsi. Nah, berarti kalau persepsinya manusia mungkin laki-laki idealnya menikah antara 25 maksimal 30 kan. Benar. Tapi kalau
ya secara ini kan ya memang Allah belum pertemukan dan itu ada saja. Bagi saya sendiri itu sesuatu yang masih masih belum bisa menjawab pertanyaan. Ada yang kok sulit tidak ketemu. Kita arahkan beberapa kali tidak ketemu. Sampai usia sekian. Kamu setelah usia sekian baru ketemu jodoh. Ada yang jadi cek. Jadi kalau secara analisis mungkin ya secara ini pikiran dan karena kurang ini. Tapi kalau menurut pandangan agama ya karena itu memang ketentuan takdir. Ada juga Ustadz perempuan itu yang nggak nikah karena ngejar-ngejar Dani. Lo kok tahu Mas? Pendengar, ya ada pendengar itu yang benar-benar ngejar-ngejar Dani. Nah, solusinya itu berarti gimana Ustadz kalau dikejar-kejar seperti itu? Gitu dikejar-kejar justru malah lari begitu. Kalau cewek itu terobsesi sama satu laki-laki, misal, tapi laki-lakinya sudah ngasih sinyal lah penolakan gitu. Nah ini gimana Ustaz? Ngasih penolakannya enggak jelas. Tuh. Jelasnya ngasih penolakan harusnya itu nikah. Itu penolakan yang terbaik. Penolakan yang bagus itu ya. Iya loh, enggak usah banyak bicara, usah dikawin itu sudah. Iya. Artinya betul. Dengan tidak banyak argumen. Benar. Artinya dengan seperti itu, dengan menikah kan berarti menyelamatkan dia juga agar tidak mengejar lagi dan bisa mencari yang lain gitu saja. Iya. Itu pesannya dan ya segera. Kalau menolak pakai begini itu masih. Tapi kalau sudah menikah. Tapi ada juga yang jadikan aku yang kedua, Mas. Wah, berat ini. Gawat ya. Raga itu. Ya, berarti yang kedua tadi Ustaz, untuk perempuan tadi berarti alasannya sebagian besar adalah tentang karir. Yang lainnya apa kira-kira Ustaz? Yang besar juga. Tidak pede. Tidak percaya diri dengan tampilan fisiknya. Insecure ya kan. Ada yang gitu insecure. Ada juga mungkin yang belum bisa move on dengan masa lalu mungkin atau trauma gitu Ustaz. Kalau ada itu, kalau diperinci itu ya memang banyak trauma dengan masa lalu. Banyak juga masa lalu itu berkaitan dengan dirinya dan keluarganya. Misalkan orang tuanya pisah, tapi dengan pisah yang tidak baik, itu bisa menimbulkan trauma. Oke. Jadi jejak keluarga itu juga berpengaruh kan. Oke. Ustadz ngomong-ngomong tentang trauma masa lalu nih Ustadz. Manusia itu kan al-insan mahalul khotok wan nisyan gitu. Masya Allah. Ya, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi kenapa kita kok susah melupakan kenangan Ustaz? Iya, apalagi kenangan indah atau kenangan buruk misal sampai jadi trauma itu kan kenangan. Padahal manusia hakikatnya adalah pelupa. Iya. Manusia pelupa itu ketika dia memberikan janji. Tapi ketika dia yang mengena pada dirinya itu susah lupa. Fitrahnya begitu. Oke. Jadi yang merasa terdolimi, tersakiti pasti kan nggak akan lupa Ustaz ya. Tapi kalau yang memberikan janji-janji manis tadi, lupa. Atau PHP ya. Atau kamu juga sering enggak ya? Ini bukan konteks politik ya. Bukan. Ini murni tentang pranikah gitu ya, tentang janji. Kalau disangkutkan ke sana silakan gitu ya. Oke, Ustaz bicara hal lain juga tentang pranikah gitu ya. Biasanya juga terutama sebagai calon pemimpin rumah tangga atau laki-laki biasanya kan saya harus memantaskan diri terlebih dahulu, harus paham ilmunya dulu, harus materinya ini harus benar-benar disiapkan karena nanti menjadi penanggung jawab. Tapi di sisi lain juga harus melihat umur ya. Takutnya nanti terlalu mempersiapkan diri berkaitan dengan bekalnya tapi tidak melihat umurnya ini juga semakin matang dan lain sebagainya. Bagaimana memprioritaskan ini antara mempersiapkan diri dengan umur yang mungkin sudah semakin bertambah? Begini, mempersiapkan diri itu sebetulnya apa ya? Sesuatu yang nisbi. Nggak akan bisa Ustaz ya. Standarnya itu susah, masing dan tidak bisa ditetapkan. Standarnya bagaimana? Kalau bicara mempersiapkan ilmu sejauh apa? Kalau mempersiapkan materi, kan dulu mungkin sering saya
jadikan apa istilahnya banjuk, ada seorang laki-laki muda dengan orang tuanya mengatakan Bu atau Mak kalau bahasa Surabaya, saya sudah pengen nikah, siap nikah, katanya sik tole kowe go nyambut gawe. Sudah kerja kan ya. Sudah kerja kemudian apa? Bilang sama orang tua juga. Ma atau Bu, saya sudah kerja ini, saya tak nikah. Sita, kamu belum punya kendaraan. Gitu. Kendaraan dulu. Setelah kendaraan, kamu belum punya rumah. Setelah punya semuanya, saya sudah siap nikah, sudah punya. Apa jawabnya? Lumpurmu piro. Iya. Logis. Jadi gitu itu tidak jarang. Nah, ya sekarang yang jadi pertanyaan mitra muslim semua, kalau Dani itu apa yang membuat gak berangkat tuh apa, Dan? Tadi sudah ya dikatakan sama Ustaz Sukron, jadi kan nikah itu kan takdir tadi kan yang mempertemukan antara, tapi kan sudah ditakdirkan Ustaz G. Sudah ikhtiar belum? Ayo ini langsung diskak antum. Persoalannya ikhtiar itu adalah apa? Sesuatu yang atau hak yang sangat istimewa Allah berikan kepada makhluk yang namanya manusia. Andaikan ada makhluk lain yang diberikan hak ikhtiar, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan ikhtiar yang Allah berikan kepada manusia. Berusaha, berikhtiar. Dengar itu. Malaikat tidak diberi hak ikhtiar sama sekali. Jin mungkin sedikit, binatang juga sedikit. Kalau jin diberikan hak ikhtiar, dia ingin punya Alphard, punya apartemen, tidak bisa. Kenapa? Ya karena memang Allah menciptakan itu apa? Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah jadikan khalifah, maka diberikan hak yang begitu luas untuk berikhtiar. Termasuk kita ini ya takdir itu kan tahunya nanti, tapi ikhtiar itu kita lakukan sekarang. Ikhtiarmu apa, Dan? Jadi merasa terbuka. Rasa nggak gini, saya kan sama Dani itu sudah lama Ustaz, dan siaran juga sering bareng duet gitu. Dulu mesti insya Allah tahun ini, itu sejak tahun 2019 Ustaz. Insya Allah tahun ini. Tidak definitif. Iya. Kalau ini kan jelas temanya. Definitif tahunnya. 2022. Jelas. Definitif. Kalau tahun ini itu tidak definitif. Oke. Baik, sebenarnya yang paling ideal kalau tadi mungkin masalah materi ya ada kok yang berangkat itu belum punya pekerjaan, bahkan belum punya pekerjaan, belum mapan itu sudah berangkat. Belum lulus kuliah bisa berangkat. Nah, sebenarnya yang harus dipersiapkan ini apa sih Ustadz kalau misalnya memang Mas Dani ini benar-benar pengen nikah atau impiannya tuh nikah di tahun ini, yang paling wajib dipersiapkan itu apa Ustadz? Yang paling wajib dipersiapkan adalah kesiapan. Itu kembali lagi ya. Dia siap enggak? Walaupun punya materi banyak, tapi kalau enggak kesiapan enggak ada. Jadi orang Jawa rada nekat. Berarti seperti Mas Dani ini nekatnya harus ditambahi. Iya. Karena kalau dari segi pekerjaan sudah saja. Sebenarnya nggak terlalu nekat kalau ini. Iya. Sudah sangat ilmu logis juga, dan rasional. Ilmu juga sudah. Berarti tinggal tekadnya ini saja yang kurang bulat gitu ya. Masih lonjong. Apanya? Tekadnya harus dibulatkan. Harus dibulatkan biasa gitu. Iya. Ini apa ya? Pernah saya tulis ya, walaupun gimana Ustaz? Gambaran kita orang yang paling nekat itu apa? Apa Ustaz? Bonek. Oh iya, bonek. Orang yang beriman itu lebih nekat daripada bonek. Harusnya begitu. Jadi kalau nggak percaya artinya keimanan seseorang kurang. Itu butuh dipertanyakan. Misalnya kenapa orang beriman itu lebih nekat daripada bonek? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu mendapatkan julukan As-Siddiq dari Rasulullah SAW. Karena apa? Ketika Rasulullah SAW pulang Isra dan Mi'raj, banyak yang tidak percaya, akhirnya bahkan jadi murtad lagi. Ketika ditanya Abu Bakar, bagaimana Rasulullah? Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, lebih dari itu saya percaya. Padahal waktu itu belum, ilmu yang Allah berikan kepada manusia belum seperti sekarang. Jadi bang seru, pokoknya bismillah berangkat gitu bisa. Jadi orang bahasanya harus lebih nekat daripada bonek. Gitu ya. Bondo nekat. Untuk dalam hal ini ya. Itu yang pertama nekat Ustaz. Apalagi Ustaz selain itu mungkin?
Selain nekat. Ya, ikhtiar. Ikhtiar. Iya, kembali ke ikhtiar. ikhtiar Ikhtiar, nekat. kan. Oke. Situ. Bicara tentang nekat, tentang ikhtiar Ya. yang mungkin Sebenarnya menjadi ini kalau di nekat ini bukan nekat semua, lebih nekat dari yang tadi kita Belum punya bicarakan. pekerjaan. Ya, belum punya pekerjaan, bukan lebih nekat ya. Iya betul. Oke. Ada juga mungkin Ya. termasuk juga mungkin mitra muslim teman-teman di rumah gitu ya yang membuat dia tidak nikah, apalagi yang sudah menuliskan cita-citanya nikah tahun ini tapi nggak nikah. Mungkin karena terkadang ya menjadi pertanyaan banyak sekali single lila itu adalah kurang yakinnya dia apakah dia yang dipilih ini terbaik atau mungkin Mas Dani juga gitu Ustaz. Kalau Sudah ada yang calon tadi sepertinya banyak terjadi pada kaum hawa. kaum hawa Itu Ustaz. seperti itu. Oh gitu. Berarti yang banyak yang kurang yakin sebenarnya kaum hawa. Bukan kurang itu apa ya? Bahasanya Heeh. lelaki itu berhak milih. Oke. Kalau tidak ada yang milih Wanita susah berhak memutuskan, menolak. Iya. Oke. Ya. Ya. Sehingga karena tidak bisa memutuskan, tidak bisa menerima atau menolak, karena tidak ada yang milih. Oh, gitu. Iya, kalau konteksnya di laki-laki dan juga di perempuan Ustaz, ketika kebanyakan mungkin seperti itu gitu ya. Tidak nikah karena belum yakin dengan calonnya, apakah ini imam terbaikku atau ini apakah nanti bisa menjadi makmum terbaikku. Iya. Itu bagaimana meyakinkan diri Ustaz? Sebetulnya sangat sederhana. Jadi apa ya? Kalau bagi seorang perempuan meyakinkan laki-laki yang datang itu standarnya sederhana. Satu, sholat 5 waktunya terjaga atau tidak, sering berjamaah di masjid atau tidak. Dua itu atau tambah lagi ngerokok apa ora. Oke. Itu aja. Kalau buat kaum hawa. Kalau untuk kaum laki-laki apakah ini jadi makmum terbaik? Ya sholat 5 waktunya, cara berpakaian. Dan mungkin lebihnya tutur sapaan, tutur katanya. Dalam kategori orang yang berakhlak atau tidak, sopan apa ora. Sopan santun. Oke. Gitu Gimana? ya? Udah tak catat kan yang pertama apa tadi ya ikhtiar harus ditambah. Yang kedua harus lebih nekat. Tapi sebenarnya kalau masalah nekat kan itu tadi yang orang-orang yang belum punya kerjaan dan kalau kamu kan ya nggak nekat lagi, ini sudah usia juga sudah mapan toh. Wis wayah. Wis wayah. Masih 26. Loh. Bukan perkara umur. Iya, tadi kan Ustaz menyebutkan bukan perkara umur tapi kesiapan. Kesiapan mental dan kedewasaan. Kamu belum dewasa. Sudah. Mentalmu kenapa? Kalau masalah tentang mental kan dua, masalah mental dan juga kedewasaan. Kamu sudah dewasa. Sudah. Terus masalah mental kenapa? Mental keilmuan belum siap. Keilmuan apa ini maksudnya? Tentang apa aja dulu? Kok kamu tanya aku? Oke, ini jadi kan ya, jadi gini ya, yang Dani katakan ya, yang kurang siap adalah mental keilmuan. Ya. Oke, Ustaz. Ilmu apa aja yang harus dipelajari sih Ustaz untuk persiapan nikah? Mas Septian, latar belakangnya apa? Pendidikannya? Pendidikan Ekonomi, ekonomi S2. syariah. Ya, Ekonomi Ustaz. Ekonomi. komunikasi. Mas Nasir? oh iya. Apa? Komunikasi. Mungkin ada lagi politik. Ketika sudah berumah tangga, saya matematika ya. Hitung-hitungan ini ya. Iya. Lali aku matematika cerita. Oke, Ustaz. 3 kali 3? Artinya apa? Ketika sudah menikah, ilmu ekonomi, manajemen, komunikasi, matematika itu tidak bisa menyelesaikan persoalan rumah tangga. Oke. Terus apa Ustaz? Ilmu agama. Tuh. Berarti harus sekolah ilmu agama dulu Ustaz. Jangankan S1, S2, S3 pun ilmu yang macam-macam teknologi itu tidak bisa menyelesaikan konflik rumah tangga. Iya. Yang bisa itu ilmu agama. Harus kuliah, tidak perlu ilmu agama, tidak perlu kuliah. Kalau bahasa pesantren dari anak sanate, dan tidak harus pesantren, ada seseorang yang bisa. Benar. Misalkan kalau belajar Al-Quran di Kriya Quran. Benar. Kalau dengerin tausiah di Suara Muslim. Dan kalau bicara tentang ilmu agama kayaknya Dani juga sudah Ustaz, karena Kayaknya. bicara tentang ilmu agama itu kan biasanya yang paling penting pondasinya kan akidah gitu ya. Iya. Setiap Sabtu ini hostnya Dialog akidah. Ustaz. Bertahun-tahun. Dialog itu bahasa tentang jin Ustaz. Tentang ruwat gitu. Itu bagian dari akidah. Oh ya.
Betul itu. Jadi Ya. sesungguhnya nekat itu bagian dari akidah. Ya. Ya sebagaimana tadi Abu Bakar As-Siddiq kan apapun yang dilakukan oleh Rasulullah dan di jalan saya percaya. Tidak pakai tanya AIU ini. Ini kan kalau dikatakan terlalu nekat ya. Oke, tapi basic tentang fikih nikah itu harus punya Ustadz ya? Ya tidak perlu jelimet-jelimet kan gitu, tidak perlu jelimet-jelimet. Yang penting tahu apa kewajiban suami ke istri gitu. Artinya begini, kalau pengalaman saya yang saya ta'arufkan itu ketika sudah ta'aruf dan sudah pinangan, itu saya minta untuk belajar fikih nikah. Oke. Fikih munakahat. Jadi beda ini dengan fikih munakahat ya, bukan sebagaimana fikih munakahat yang bersifat kolosal. Jadi ini private. Ya, jadi ketika private itu pertama berapa pertemuan datang berdua, nanti ada sendiri-sendiri. Jadi khusus untuk calon suami dan khusus untuk calon istri, dan ketika untuk calon suami calon istri tidak hadir, kalau untuk calon istri calon suami tidak hadir. Oke, dan itu sampai sekarang masih terima Ustadz ya, yang mau ta'aruf lewat Ustadz itu bisa? Ketika ya Bismillah bisa. Bismillah. Oke, jadi kalau teman-teman di sini yang mau ta'aruf setor CV biasanya gitu Ustadz ya, bisa langsung ke kontak personnya Ustadz gitu, boleh Ustadz ya, nanti syukur-syukur ketemu. Oh, langsung ketemu. Datang ke pondok Ustadz ya. Oke, alamatnya nanti kita cantumin di bawah sini, kontak personnya juga. Nanti boleh silakan langsung ke Ustadz Sukron atau lewat Suara Muslim dulu juga boleh gitu ya. Silakan nanti bisa WA ke WA-nya Suara Muslim. Oke. Dan Ustadz kalau bicara tahun ini kan awal tahun gitu saja, 2022. Iya. Tentu banyak sekali yang menginginkan tahun ini bisa segera menikah. Jalurnya mungkin banyak gitu ya. Mulai dari pasrah saja dijodohkan sama orang tua, atau mungkin berusaha untuk melalui jalur ta'aruf dan lain sebagainya. Termasuk juga tipsnya dari Ustadz tadi, mulai dari ikhtiar, kenekatan dan lain sebagainya. Ini juga mungkin sebagai penutup Ustadz, kira-kira bagaimana seorang singgelilah hari ini di awal tahun ini agar bisa segera nikah di tahun ini? Ada mungkin doa-doa khusus atau mungkin amalan-amalan khusus, atau seperti apa cara ikhtiar yang paling Ustadz rekomendasikan? Iya. Ikhtiar itu ada bersifat vertikal dan horizontal. Kalau vertikal, perbanyak silaturahim dengan broker-broker jodoh. Iya. Yang menjodohkan-jodohkan gitu. Itu ikhtiar vertikal. Horizontal. Iya, horizontal. Kalau vertikalnya tentu kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sama dengan istilahnya kita mencari rezeki Allah itu, kita berikhtiar secara horizontal, entah itu bisnis, tidak lupa juga ikhtiar vertikal. Mendekatkan diri kepada Allah ya paling gampang ya mungkin kita tetap yang namanya berzikir, perbanyak itu tahajud, perbanyak istighfar atau tahajud. Gitu. Jadi antara ikhtiar dan juga tawakal itu harus seimbang ya. Jangan cuma di rumah aja terus berdoa, ya Allah kirimkan istri yang cantik. Karena pengertian tawakal yang kurang tepat itu. Jadi harus usaha dan ya main-main ke pesantren Putri mungkin ngasih pelatihan jurnalistik lah ya gitu Ustaz. Iya. Siapa tahu dapat jodoh gitu. Iya, benar. Terakhir Dan, apa yang mau ditanyakan ke Ustaz Sukron? Tadi sudah semua nasihatnya yang sudah disampaikan beliau. Berarti sudah siap ya Dan ya? Eksekusi kan itu tulisan 2022 It's My Dream. Jadi sekarang masih Januari kan, masih ada 10 bulan ke depan. 11 bulan ke depan. Kira-kira kamu mau bikin timeline nggak mulai dari sekarang, apa target? Targetnya mimpi jadi kenyataan. Kan itu my dream dah. Iya. Ini judulnya juga sebenarnya masih ngambang. Dani bisa bersilat lidah dengan kan my dream, cuma mimpi aja gitu. Sebelum terbangun gitu kan. Iya. Baik, itu Ustadz mungkin perjumpaan kita, semoga ini menjadi manfaat dan juga penyemangat untuk singgelilah di sana. Ada pesan Ustadz untuk semua yang mendengarkan dan juga melihat podcast kita untuk semua pada hari ini, Ustadz? Ya, untuk mitra muslim semuanya, saya bersyukur pada Allah
bisa bertatap muka atau bersilaturahim dengan apa bahasanya kaum muda ya. Kaum muda. Enggak juga sih Ustaz. Ya, dari Mas Septian, Mas Dani, Mas Arga, Mas Nasir, Masya Allah, ya berapa tahun ya tidak ketemu ini. Iya, ya, alhamdulillah. sebuah 2 nikmat tahunan terbesar Ustaz, ya. bisa Allah pertemukan, dan juga mitra muslim yang nanti menyaksikan yang sudah lama ya sejak pandemi itu Iya. kita ketemu. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat untuk kita. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Dan jangan lupa ya, Anda terus bisa mengikuti. Insya Allah ini per pekan sekali. Jangan lupa untuk dilihat di channel YouTube-nya Suara Muslim TV. Dan kalau di radio Anda bisa mendengarkan setiap hari Sabtu ba'da sholat Isya atau sekitar jam 7 lebih gitu ya. Nanti bisa didengarkan siaran kita SF Talk Muslim. Oh kok Muslim? Majelis Ikhwan Idaman. Ya, dan teman-teman juga yang saat ini mungkin sedang nonton, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan seputar pranikah atau pasca nikah, atau mau curhat tentang permasalahan rumah tangganya, atau mungkin mau curhat-curhat kok belum nemu jodoh gitu ya. Nah, silakan bisa komen langsung di bawah, tapi jangan lupa tekan tombol subscribe dulu, like juga, like, share, dan juga tekan tombol loncengnya, jangan lupa biar bisa terus dapat notifikasi konten-konten terupdate dari Suara Muslim TV. Oke. Jangan lupa follow Instagram kami juga. Ustadz punya Instagram, Ustadz? Tidak punya. Facebook Ustaz ya. Facebook. TikTok Ustadz? Tidak punya. Facebooknya apa Ustaz? Biar mungkin ada yang mau nyari. Ahmad Syukron. Ahmad Oke, Syukron. nanti ditulis di sini. ACHMADSYUKRUN. Oke, baik. Tapi Ustadz juga ada YouTube-nya kayaknya Ustaz ya. Oh, yang punya channel YouTube, Ustadz? Nah, Kriya bukan ini. hanya di tempat lain, bukan. bukan. Iya, Ya, ya. Masuk ke YouTube lain juga. Oke. Saya tidak pernah bikin channel YouTube. Oh, bukan. Oke. Ya Ustadz, nggak usah, nanti saingannya Suara Muslim TV tambah banyak. Masuk ke sini aja Ustadz. Ya, nanti yang ingin mau silaturahim ketemu langsung bisa ke pondok pesantrennya beliau. Alamatnya? Di Kriya Madani Indonesia di Jalan apa Ustaz? Jalan Karangjangan 108. Oke. Belakang Masjidillah. Kampus B, jaga kampus B Ustaz ya. Dekat kampus B UNER. Oke, yang mau naruh CV di situ juga boleh, silahkan ya Ustadz ya. Oke, baik, itu aja mungkin episode perdana. Baik, terima kasih semuanya sudah menyimak, semoga penuh manfaat dan juga inspirasi. Insya Allah sampai jumpa di SM Talk yang akan datang dalam Majelis Ikhwan Idaman. Idaman. Ya. Saya Raga Satria. Saya Muhammad Septian. Saya Dani Rahmati. Ahmad Syukron. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.